Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Egy Sujana dan Damai Lubis yang akhirnya mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo masih menjadi perbincangan. Apakah motif dibalik datangnya Egy Sujana beserta dengan Damai Lubis kepada kediaman Bapak Joko Widodo? Hal ini masih terus menjadi pertanyaan, karena pasalnya beberapa waktu lalu Egy Sujana merupakan salah satu orang yang menentang keabsahan dari ijazah Bapak Joko Widodo. Untuk itu, mari kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Bapak Joko Widodo, insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ya. Ini buku buat Pak Jokowi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, itu dia teman-teman, Egy Sujana yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi CBM, cerdas, berani, militan. Nah, luar biasa ya pengakuan dari Egy Sujana yang pada sebelumnya meragukan keabsahan dari ijazah Bapak Joko Widodo dan terus menuding bahwa Bapak Joko Widodo tidak memiliki ijazah sarjana Universitas Gadjah Mada. Namun pada akhirnya beliau mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo dan mengatakan bahwa Bapak Joko Widodo merupakan CBM, cerdas, berani, militan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi agak ini ya, ada inkonsistensi pendirian dari Egy Sujana dan Damai Lubis. Mari kita akan melihat kembali video berikutnya. Egy, kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu kedua kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear, bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita uji dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf, dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi pasti akan diterima, karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Gitu. Pertama, tadi sendiri ya, tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu di Juli 2025. Ya, jauh sebelum. Nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan. Itu nggak asli. Ya. Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy. Apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa, dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Asli kacau. Tetapi saya melihat ijazah itu asli, ada watermark, ada emboss. juga pada sisi lain, karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya, sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi selalu kan itu keputusan KPH. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya, kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya,
siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi. Silakan hukum mau Jadi stop. Oke, Bang David, jadi saya mau perjelas di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, Ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka. Minta Bisa maafnya clear itu gimana? Egy karena mengatakan nggak ada memang berarti minta maaf. artinya mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Ya, apa yang disampaikan Mas Egy kan? Kalau saya lihat Mana ada itu? ditunjukin aslinya, saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana Insinuasi. sekarang begini. Itu Mas Roy katanya udah ditunjukkan, Ya, jadi oke, akhirnya minta ya. maaf dan Udah berangkat Jadi- ke rumah Pak jadi Jokowi. kita kan? jauh-jauh lagi. Ya. Baik teman-teman, itu dia salah satu pengakuan dari salah satu kader Rejo ya, yang biasa disebut relawan Jokowi, yang mengatakan bahwasanya Egy Sujana dengan Damai Lubis mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo untuk meminta maaf dan membacakan doa. Namun dari Roy Suryo masih mengatakan yang beliau menyebutkan bahwa sumbernya langsung dari Egy Sujana, bahwa Egy Sujana ke rumah Bapak Joko Widodo itu bukan untuk meminta maaf. Nah, ini jadi mana yang benar ini informasinya? Kita masih belum mendapatkan informasi langsung dari Egy Sujana dan Damai Lubis terkait apa saja yang dibahas dan apa saja motif kedatangan dari Egy Sujana dengan Damai Lubis kepada kediaman Bapak Joko Widodo. Baik teman-teman, kita akan melihat kembali video selanjutnya. Angkanya begini, Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kalah banyak dan Jokowi menang banyak. Kalah dalam sisi mana? Ya, kalahnya dia sudah masuk dalam perangkap bahwa seolah-olah sudah terjadi damai, dan itu tentu akan mendapat menjadi insentif politik bagi Saudara Jokowi. Padahal kasus dia nggak akan selesai. Tapi kan itu menurut keyakinan mereka. Nah, itulah yang kita lihat, itu bukan keyakinan mereka, tapi penilaian publik. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari. Dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu, kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kalah banyak. Itu dia teman-teman, salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo yang menurut keyakinannya, yaitu salah satunya adalah Hozinuddin ya, menurut keyakinan Hozinuddin bahwasanya Bapak Joko Widodo itu telah menang besar dan Egy Sujana dengan Damai Lubis itu telah kalah telak karena meminta maaf langsung kepada kediaman Bapak Joko Widodo. Nah, ini bagaimana menurut teman-teman? Apakah keyakinan dan pendapat dari Hozinuddin ini dapat dibenarkan atau tidak? Baik, kita akan kembali melihat ya cuplikan video selanjutnya. Kami menghargai sekaligus menghormati setiap keputusan yang telah ditempuh oleh pihak manapun, termasuk apa yang ditempuh oleh Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang telah berkunjung ke kediaman Saudara Joko Widodo. Namun sekaligus kami tegaskan bahwa kami di tim advokasi kriminalisasi akademisi dan aktivis tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh keduanya, karena kami bukan tim advokasi yang menangani. Kami terpisah dan kami memiliki kebijakan tersendiri berkaitan dengan masalah kasus ijazah palsu ini. Bahkan pasca ditunjukkannya dokumen ijazah pada proses gelar perkara khusus di Polda, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan justru makin meyakini bahwa ijazah tersebut palsu begitu. Jadi tidak ada alasan bagi tim kami, yakni klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan, sejumlah 5 orang yang kami tangani, untuk meminta maaf, sehingga tidak ada relevansinya jika kemudian pertemuan itu dianggap bagian dari kebijakan tim kami. Dan kami tegaskan sekali lagi, tidak ada rencana dari kami untuk melakukan tindakan yang sama, karena hal yang demikian justru menurut kami seolah-olah melegitimasi bahwa ijazah tersebut sudah dinyatakan asli, padahal sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut asli, dan hari ini status ijazah tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam proses untuk diuji di pengadilan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi bahwa klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berkomitmen untuk berjuang dalam rangka membongkar kasus ijazah palsu ini sampai tuntas. Demikian. Nah, itu dia teman-teman pengakuan dari Hozinuddin, salah satu kuasa hukum dari Roy CS ya, Roy Suryo CS dan teman-temannya. Itu mengatakan bahwa
kejadian Egy Sujana dan Damai Lubis mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo yang kabarnya untuk meminta maaf itu tidak ada sangkut pautnya dengan kubu dari Roy Suryo CS, karena kubu dari Roy Suryo CS menurut keyakinan dan pendapat dari Hozinuddin tidak akan melakukan hal serupa karena dinilai ijazah Bapak Joko Widodo masih bermasalah dan dari pihak pengadilan belum menyatakan keaslian dari ijazah tersebut. Maka dari pihak Roy Suryo CS menurut pengakuan dari Hozinuddin itu tidak mau melegitimasi keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo selama dalam kasus pengadilan ini belum menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Nah, jadi bagaimana teman-teman terkait kejadian Egy Sujana dan Damai Lubis yang mendatangi kediaman Bapak Joko Widodo yang kabarnya dikabarkan adalah untuk meminta maaf, tapi ada beberapa kabar yang mengatakan bahwa Egy Sujana dan Damai Lubis datang tidak untuk minta maaf. Ini masih simpang siur ya, belum ada kepastian, belum ada klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Namun kita masih menduga-duga apa saja yang terjadi di kediaman Bapak Joko Widodo dari berbagai sumber dan pendapat orang-orang terdekatnya. Nah, jadi itulah teman-teman kabar hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya kita akan terus update, kita akan terus mengikuti perkembangan dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo ini. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Saya doakan kalian semua semoga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Sekian dari saya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.